gak sabar ya, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk, kita mau berdoa, angkat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami siap untuk beribadah, Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami mau senangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Jangan lupa apa? Tetap 3M. 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Yes. Oke, kita mau memuji Tuhan dan kita mau menari buat Tuhan. Amin. Haleluya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang
selamat hari Minggu, selamat beribadah. Senang sekali bisa ketemu kalian setiap minggu. Teda senang, Tuhan lebih lagi senang. Setiap kalian ibadah itu kayak kalian lagi ngomong ketemu sama Tuhan. Kalau doa diajak doa-doa bener, itu berarti kalian lagi berkomunikasi sama Tuhan. Dan Tuhan di surga ngeliatin, anakku hari ini dengar firman, anakku hari ini nyanyi muji aku, Tuhan senang. Jadi jangan pernah lupa ya setiap minggu ya kalian ibadah ya. Klik YouTube jam 9, jangan bosen. Terus tetap jaga kesehatan ya. Nanti kalian akan dengar bagaimana Tuhan itu luar biasa sekali kuasanya, oke? Nah sekarang coba semua, keluarkan your Bible. Look at this. It's so beautiful. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini, nanti ada temanmu yang akan membacakannya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Hai geng, senang banget melihat kalian memuji Tuhan hari ini dengan bersuka cita, menari, melompat. Wah, happy banget ya kalian ya. Nah, saat ini saatnya kita untuk memberi ya. Nah, sebelum kita memberi, Om Andreas mau kasih sesuatu buat kalian. Apa ini? Coklat. Kalian mau? Mau lah. Nah, Om Andreas mau kasih coklat ini buat kalian nanti kalau sudah onset ya. Dan kali ini Om Andreas mau kasih ke kakak berdua ini. Kalian bisa melihat Om Andreas akan peragakan 2 cara memberi. Bagaimana kita memberi ya. Yang pertama, Kak Nova, bantu Om Andreas dong. Oke. Nah, kalian lihat. Saat Om Andreas memberi coklat ini kepada Kak Nova, lihat muka Om Andreas. Kalian lihat mukanya sedih. Bagus nggak? Iya benar itu nggak bagus. Nah, satu lagi, Kak Erni. Lihat mukanya Om Andreas. Nah, kalau kita mau memberi, kita harus memberi dengan sukacita. Terlebih kita harus memberi dengan rela hati. Nggak boleh kita memberi kayak mukanya tadi yang cemberut sambil mau marah mungkin ya. Tapi kita memberinya dengan sukacita. Dan itu pemberian kita akan diterima oleh Tuhan dan akan menjadi berkat. Mau lihat ayatnya teman-teman atau anak-anak yang ada di rumah? Yuk sebelum kita memberi kita baca satu ayat ya. Di 2 Korintus 8 ayat 12a. Sama-sama ya kita buka dan Om Andreas bacain ya. 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Yeay! Kalau kalian rela untuk memberi, pasti pemberianmu akan diterima oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang yuk kalian siapin persembahannya ya. Kapan hari Minggu, 2 minggu yang lalu kalian udah siapin itu kan? Kaleng-kaleng itu yang kalian pengen kasih persembahan, boleh minta sama mama papanya di rumah. Yuk cepet. Ambil uangnya, ambil kalengnya, segera masukin. Setelah itu kita berdoa dulu ya. Udah siap semuanya? Siap ya? Oke kita sama-sama untuk berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kalau hari ini Engkau memberi kesempatan kami boleh memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan rela hati. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau menerima dengan senang hati. Biarlah persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang kalian sudah siapkan kaleng bisa dimasukin di kaleng-kalengnya. Nanti Minggu kalau mama papa kalian ke gereja bisa dibawa ke gereja, diantar ke gereja. Dan kalau kalian yang kesulitan, ya mama papa kalian kesulitan bisa transfer melalui OVO, GoPay atau transfer ke rekening yang sudah ada. Selamat memberi. Puji Tuhan. Tadi Om Andreas mengatakan bahwa kita harus memberi dengan sukacita, harus dengan tersenyum. Gak hanya bibirnya yang senyum, tapi hatinya juga bersukacita. Dan pagi ini kita mau sembah Tuhan dengan hati yang bersukacita. Mari setiap kalian yang ada di rumah atau siapapun yang lagi nonton tayangan ini, yuk kita mau sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab namamu yang layak dipuji Tuhan. Ya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Amin, amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar
Terima kasih Tuhan, Amin. Engkau Allah yang besar buat Yes. kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Yes. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kami nyanyikan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami memberikan pujian Tuhan, ucapan syukur kami kepada Engkau. Karena Tuhan Yesus sudah baik buat kami. Tuhan Yesus sudah menjagai kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah memberi kepintaran buat kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang besar. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan kami boleh menjadi pendengar yang baik. Dan kami juga menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Halo adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tante Feni percaya semuanya penuh sukacita karena tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, telinga kita, duduk yang manis supaya hari ini kita akan dapat berkat
yang luar biasa. Oke? Nah, adik-adik semua, kalau kemarin-kemarin kita sudah mendengar cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan bahkan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Bagaimana mereka boleh menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Nah, hari ini kita juga akan melihat ada satu kisah di dalam firman Tuhan yang Tante Feni ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-25. Di sana kita mau melihat ada seorang yang bernama Filipus. Dia seorang murid Tuhan yang dia dipakai Tuhan dengan luar biasa di kota yang bernama kota Samaria. Nah, kalau kalian mau lihat cerita ini, kita mau melihat juga bagaimana Tuhan itu, kuasa Tuhan itu luar biasa bekerja dalam kehidupan daripada Filipus. Pada waktu dia berada di Samaria, yang dia lakukan adalah apa? Dia memberitakan Injil. Bahkan waktu dia berada di sana pun ada mujizat-mujizat terjadi. Bahkan ada banyak-banyak orang mendengarkan firman Tuhan dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus. Dan hati mereka bersuka cita ketika mereka boleh melihat ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Orang lumpuh disembuhkan, bahkan ada di sana ada banyak orang yang kerasukan roh jahat. Mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan pelayanan daripada Filipus di Samaria, di sana ada seseorang yang bernama Simon. Siapa namanya? Simon. Nah, Simon ini siapa sih? Simon ini adalah pada waktu itu Simon ini adalah seorang penyihir. Dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa juga. Dia bisa melakukan sesuatu yang membuat orang-orang wow. Dan Simon ini, si penyihir ini banyak yang ngikutin dia. Ada banyak orang dari yang kecil sampai yang besar, dari anak-anak sampai orang dewasa ngikutin dia. Bahkan mereka berkata, wah ini adalah apa? Orang ini adalah kuasa Allah. Dan ini adalah orang yang terkenal. Dan Simon ini merasa, wah dia adalah orang yang penting pada saat itu. Tetapi kalian tahu apa yang terjadi? Orang-orang saat itu ketika melihat apa yang dilakukan Filipus, mereka meninggalkan Simon dan mereka mulai mengikuti Filipus. Karena Filipus memiliki kuasa yang lebih besar, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan daripada Filipus. Bahkan si Simon ini, si penyihir ini, waktu dia melihat apa yang dilakukan oleh Filipus, mujizat-mujizat boleh terjadi. Si Simon ini pun bertobat. Dia pun mulai mengikut Filipus. Kemana Filipus pergi dan dia melihat ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi pada saat itu. Bukan sampai di situ saja. Ketika murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem mendengar bahwa wah di Samaria orang-orang sudah menerima Yesus. Orang-orang sudah banyak yang dibaptis. Maka Yohanes dan Petrus datang ke Samaria untuk apa? Untuk mendoakan orang-orang di Samaria agar supaya orang-orang yang ada di Samaria bukan hanya sekedar menerima Yesus, mendengar firman Tuhan dan dibaptis. Tetapi Yohanes dan Petrus juga mau mendoakan agar supaya orang-orang yang ada di Samaria menerima Roh Kudus. Dan pada waktu itu di sana Yohanes dan Petrus berdoa buat orang-orang yang ada di Samaria. Mereka menumpangkan tangan mereka kepada orang-orang di Samaria. Dan orang-orang di Samaria pada saat itu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi kalian tahu, ingat kan cerita yang tadi si Simon? Ketika Simon ini melihat, wow, waktu Yohanes dan Petrus menumpangkan tangan kepada orang-orang yang ada di Samaria, mereka dipenuhkan Roh Kudus, si Simon ini tertarik. Apa yang Simon katakan?
ketika Simon melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Kalau kalian melihat di ayatnya yang ke-18, di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi begini. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan apa? Uang kepada mereka. Artinya apa? Si Simon ini ingin membeli Roh Kudus itu. Oh, berarti si Simon ini belum bertobat sungguh-sungguh. Si Simon ini belum tulus dia bertobat. Kenapa? Si Simon ini berkata di ayat yang ke-18 serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Wow, si Simon ini nggak tulus. Dia bertobat nggak tulus. Tetapi saat itu apa yang dilakukan oleh Petrus kepada Simon? Simon ini ditegur sama Petrus. Petrus berkata seperti ini di ayat yang ke-20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kalian tahu bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibeli dengan uang. Sebesar apapun yang kamu miliki, uang banyak sebanyak apapun yang kamu miliki, tidak dapat membeli kuasa Tuhan. Oh Tante Feni, mamaku punya duit banyak. Tante Feni, aku punya mobil banyak bisa dijual supaya aku punya kuasa yang lebih besar. No. Tante Feni, aku lo hebat, aku lo pinter. Tapi Tante Feni mau bilang bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibeli dengan uang. Kalau kalian mau lihat di ayat yang ke-21, firman Tuhan di sana berkata, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Si Simon hatinya nggak lurus di hadapan Allah. Masa dia mau beli Roh Kudus, mau beli kuasa dengan uang? Tidak. Hatimu nggak baik, kata Petrus. Hatimu nggak baik. Ayat seterusnya berkata, kamu harus bertobat. Hatimu lagi nggak lurus. Roh Kudus hanya mau tinggal di hati yang benar. Roh Kudus mau tinggal di hati yang baik. Hati yang seperti apa sih Tante Feni? Hati yang gak main-main sama Tuhan. Hati yang harus benar-benar sama Tuhan. Gak boleh ada kepahitan, gak boleh ada kekecewaan. Tapi benar-benar hati yang tulus di hadapan Tuhan. Oke, aku mau beribadah kepada Tuhan, benar-benar aku ingin ketemu Tuhan. Bukan cuma karena absen lah ya. Tapi benar-benar aku mau beribadah kepada Tuhan. Hanya hati yang benar-benar, di sana Roh Kudus akan tinggal. Firman Tuhan berkata, kalau hatimu nggak tulus, kalau hatimu nggak benar, Roh Kudus nggak mau tinggal. Sama seperti Simon ini, dia bertobat nggak sungguh-sungguh, sehingga teguran itu datang kepada Simon. Di ayat 24 berkata, hendaklah kamu berdoa. Ayat 23 berkata, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Kalau hati kita punya niat jahat, hati kita nggak baik, kita akan melihat kuasa Tuhan itu bisa dibeli dengan uang. Tetapi adik-adik semua yang ada, Roh Kudus hanya mau tinggal di hati yang baik. Roh Kudus hanya mau tinggal di hati yang benar. Roh Kudus mau tinggal di hati yang penuh dengan ketulusan. Pagi hari ini, siapa
di antara kalian yang mau Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Kalau kalian berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Waktu kalian beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada motivasi lain. Oh, supaya aku dilihat orang. Aku beribadah supaya difoto aja, supaya absenku banyak. Bukan. Tapi sungguh-sungguh artinya kalian benar-benar ingin ketemu dengan Tuhan. Supaya tidak seperti yang Petrus berkata, binasalah kamu. Wah, kita nggak mau, kita mau terima berkat ya adik-adik. Tante Feni juga mau terima berkat dari Tuhan. Tante Feni juga mau Roh Kudus itu tinggal dalam hidup Tante Feni. Lihat, Filipus adalah orang yang tulus. Filipus adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan dari Filipus. Tante Feni percaya, kalian juga, kalian, Tante Feni, semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita juga mau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Siapa yang mau Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya boleh angkat tangan. Oh, kita semua. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kita tidak bisa membeli karunia Tuhan, kuasa Tuhan itu dengan uang. Oke, jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Amin. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Amin. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Amin. Tiada seperti engkau. Adik-adik, mari kita mau berdoa. Setiap kita mau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba mau berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu, setiap anak-anak Elohimers. Tuhan turunkan berkat atas hidup mereka. Sehingga setiap kami Tuhan, baik anak-anak maupun guru-guru, orang tua, kami hidup sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Hati kami benar-benar hanya kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus bekerja di dalam kami. Kami rindu lewat kehidupan kami. Ada banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang benar-benar di hadapan Engkau. Kami rindu jamahan Tuhan berlaku buat setiap kami, buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kami akan melihat setiap anak-anak sekolah minggu. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang hebat. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Masa depan ada di dalam tangan mereka Tuhan. Bahkan kemanapun mereka pergi dan berada, mereka boleh menjadi saksimu. Mereka boleh menjadi berkat-Mu Tuhan.
Bahkan kami percaya Tuhan, lewat kehidupan daripada anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, mereka boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati kami, sehingga kami benar-benar tulus di hadapan Engkau. Ketika kami berdoa, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, kami benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bahagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa kami kepadamu. Dan kami percaya firman ini Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan buat setiap kami. Dan kami sudah berdoa Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mungkin buat kamu ada yang heran, apa sih itu tadi? Siapa bisa ngebangkitin orang mati? Dia adalah Yesus. Dia datang ke dunia untuk kita. Dia punya kuasa yang sama dulu, sekarang, bahkan selamanya. Dan dia datang untuk mengampuni dosa kita. Jadi setiap kita ini nggak ada orang yang nggak berdosa. Dan dia datang mengampuni dosa supaya kita bisa masuk ke surga. Nah, kalau kalian mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini dia dengan senang membuka tangannya menerima kamu. Mudah saja, kamu hanya perlu mengundang dia masuk, meminta ampun atas segala dosamu, membuat dia mengubahkan hidupmu, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memegang dia. Yuk, kalau itu kalian berdoa sama Teda. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang ke dunia untuk aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Ampuni semua dosaku. Aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku selama-lamanya, dan aku percaya Engkau akan menolong aku untuk menjadi anak yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Ingat sekali lagi, jangan bosan. Jam 9 pagi setiap hari Minggu. Dah. Thank you.